Kalian pernah nggak merasa internet wifi kalian lemot? Padahal yang connect ke wifi kalian cuma 2 atau 3 orang aja. Atau kuota kalian cepat habis. Nah, bisa jadi ini salah satu ulah dari hacker, teman-teman. Di sini gua akan ngebongkar bagaimana cara hacker hack password wifi kalian dengan hitungan menit aja, teman-teman. Begini caranya. Halo teman-teman, selamat datang di channel JustWibi. Oke, sekarang kita sudah masuk di terminal Kali Linux. Cara buka terminal Kali Linux, kalian bisa tekan Ctrl Alt dan T, atau kalian bisa klik di sini 2 kali, teman-teman. Disclaimer, metode ini gua lakukan pada WiFi gua sendiri. Jadi jangan lakukan pada WiFi orang lain tanpa izin. Alright. Oke, langsung aja. Untuk alat-alat tempurnya kalian bisa lihat di deskripsi video di bawah ini. Gua cantumin alat dan bahannya di deskripsi ya, teman-teman ya. Di sini kalian tekan aja sudo su ya guys ya. Ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat kita masuk ke hak akses penuh root ya, teman-teman ya. Jadi kita masuk ke hak akses full. Okay. Tekan enter, masukkan password kalian. Show me how you did that. Easy. Nah, di sini kita udah masuk ke sistem root ya, teman-teman ya. Langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian ketik sudo apt update. Fungsinya di sini buat apa? Fungsinya buat mengambil dan memperbarui paket terbaru dari repository, teman-teman. Kalian tekan enter. Di sini gua skip karena gua udah pernah update. Setelah update-nya kalian download, sekarang kalian upgrade dulu, teman-teman. Sudo apt upgrade. Nah, kalian ketik sudo apt upgrade. Ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat menginstal yang kalian update tadi, teman-teman, agar sistem dan tools kalian up to date. Kalian tekan enter. Di sini gua skip karena gua udah upgrade. Nah, kita anggap kalian sudah update dan upgrade. Langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian ketik git clone dan link ini, teman-teman. Kita akan menggunakan tools Wi-Fi, teman-teman ya, Wi-Fi 2 ya. Kalian tekan enter. Di sini gua skip karena gua lagi-lagi sudah install ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita anggap kalian sudah menginstal semuanya. Sekarang kalian tinggal buka tools Wi-Fi-nya, teman-teman. Caranya gimana? Kalian ketik aja Wi-Fi. Nah, kalian tekan enter. Nah, di sini bisa kalian lihat toolsnya udah kebuka, teman-teman. Pertama, di sini Wi-Fi memindai semua jaringan Wi-Fi di sekitar kita, teman-teman. Jaringan ini akan ditampilkan lengkap dengan informasi seperti nama Wi-Fi-nya, channelnya, enkripsinya, powernya. Ini power lebih besar, lebih bagus ya, teman-teman. Yang artinya target Wi-Fi itu dekat. Dan ini adalah WPS-nya, kita bisa lihat aktif atau enggak. Kalau enggak, berarti nggak bisa diserang dengan WPS pin attack. Kalau yes, berarti bisa diserang. Dan ini adalah klien yang connect ke router kalian atau perangkat yang connect ke wifi kalian. Setelah semuanya ke scan, kalian tekan Ctrl C untuk menghentikan scan. Dan selanjutnya kalian pilih target mana yang ingin kalian serang. Di sini gua akan serang wifi gua sendiri yang namanya nobody knows. Disclaimer lagi, kalian jangan lakukan ini pada wifi orang lain tanpa izin. Di sini gua menyerang wifi gua sendiri, nobody knows, teman-teman. Nah, di sini kita pilih nomor 2, nobody knows nomor 2. Terus kalian tekan enter, teman-teman. Wi-Fi akan secara otomatis menentukan metode serangan terbaik sesuai kerentangan jaringan kalian, teman-teman. Jaringan target yang kalian serang. Wi-Fi ini banyak banget metode-metode yang bisa dia gunakan, teman-teman. Salah satunya WPS attack, online brute force pin attack, Pixie Dust, WPA handshake capture. Dia bisa juga disconnecting target, bisa juga cracking password menggunakan dictionary. Dia bisa juga menggunakan serangan PMK ID ini, teman-teman. Nah, di sini banyak banget toolsnya, bisa kalian lihat metode serangan dari tools Wi-Fi ini. Kalian explore aja. Oke, gua skip di sini. Gua akan lanjut ke metode serangan handshake ya, teman-teman ya. Di sini kita tekan Ctrl C karena gua mau lanjut ke handshake attack.
Do you want to continue attacking or exit? Gua tekan C karena gua ingin lanjut ke metode handshake. Gua tekan enter. Nah, di sini dia mengcapture handshake. Cara kerjanya, dia mendisconnect WiFi target sehingga target akan reconnect. Dia mengganggu jaringan target dan target akan reconnect ke WiFi-nya lagi. Dan disinilah kita mendapatkan handshake, teman-teman. Nah, setelah handshake-nya didapat oleh WiFi, dia akan cracking handshake ini, teman-teman, untuk menjadi password menggunakan dictionary attack. Di sini dia menggunakan word list probable. Dia akan mencari kata sandi yang cocok dengan handshake tadi, teman-teman. Kalian bisa cari word listnya banyak banget di GitHub. Kalian cari aja, cari di Google juga bisa. Word list untuk cracking ini banyak banget. Nah, di sini bisa kalian lihat gue udah mendapatkan password dari WiFi Nobody Knows. That's really impressive. Whoa. Whoa, just whoa. Bravo. Wow. Karena di dictionary ini terdapat karakter password ini, teman-teman. Kalian bisa cari di wordlist RockU dan lain-lain. Untuk RockU sekitar 14 juta password. Jadi di situ ada kemungkinan terdapat password dari target WiFi yang kalian serang. Nah, di sini gua udah dapat passwordnya. Just segitu aja, teman-teman. Semudah itu cara hacker untuk mendapatkan password WiFi-nya. Nah, sekarang gua kasih tahu kalian gimana caranya biar kita bisa mengamankan WiFi kita dari serangan hacker ini, teman-teman. Ada beberapa cara. Yang pertama, kalian bisa menonaktifkan WPS di pengaturan router kalian. Biar di sini WPS-nya jadi no. Jadi nggak ada celah untuk menyerang WPS-nya, teman-teman. Yang kedua, kalian bisa gunakan enkripsi tipe WPA3 karena itu sulit untuk ditembus, teman-teman. Dan yang ketiga, kalian bisa gunakan kata sandi yang kuat. Contoh kata sandi yang kuat, kalian bisa buat kata sandi yang panjang dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol sehingga sulit untuk dipecahkan, teman-teman. Dan yang keempat, kalian bisa pantau perangkat yang terhubung ke router kalian. Kalian bisa lihat di pengaturan router kalian, kira-kira ada nggak nih perangkat yang mencurigakan yang bukan kalian tahu. Kalian bisa blacklist perangkat tersebut sehingga dia nggak bisa connect lagi ya, teman-teman ya. Dan yang kelima, kalian bisa mengaktifkan pengaturan tambahan seperti pengaturan SSID-nya di hide, teman-teman. Jadi nama WiFi kalian tidak terdeteksi sehingga ini akan menyulitkan untuk hacker untuk hack password dari WiFi kalian, teman-teman. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, kalian bisa update firmware dari router kalian sehingga susah untuk dijebol, sehingga keamanannya itu lebih terbaru, teman-teman. Hacker akan sulit untuk menjebolnya. Nah, seperti itu aja cara bagaimana untuk kita mengamankan dari serangan hacker dan beberapa metode yang digunakan oleh hacker untuk menjebol password WiFi kalian. Ini adalah metode yang otomatis yang paling mudah, teman-teman. Ada beberapa metode yang lainnya nanti gua akan upload di next update video gua. Jangan lupa kalian komen di kolom komentar apapun yang ingin kalian tanyakan. Nah, gampang kan? Kurang lebih seperti itu cara hacker mendapatkan password WiFi kalian, guys. Beware and be safe. Gua Jaswibi. See you the next time.